sedekah itu melipat gandakan rezeki. Mm-mm. Jadi jangan pernah berpikir saat kita bersedekah mengurangi rezeki. Justru sedekah itu akan menambah rezeki kita. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin ditambah apa yang kita dapatkan. Mhm. Yang kedua, sedekah itu akan menghapuskan dosa. Mhm. Masya Allah. Nabi menyampaikan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Jadi kita yang merasa bahwa kan dosa kita banyak ya, Mhm. Mila, kesalahan kita banyak. Nah, salah satu untuk membuat dosa ini perlahan tapi pasti Allah hapuskan dalam diri kita, amalan yang bisa kita persembahkan adalah sedekah. طلع البدر علينا من Sedekah itu kan diambil dari asal katanya itu sodako, Mhm. artinya sesuatu yang benar gitu ya. Maka kebenaran yang dilakukan itu namanya sedekah. Hmm. Salah satunya adalah satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas pada harta, Mhm. tidak terbatas pada materi, tapi semua kebaikan yang kita lakukan dan kita berikan kepada orang lain bisa bernilai sedekah. Mhm. Dengan niatnya hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Senyum Sedekah. sedekah. Ya. Saat kita mohon maaf ada duri di tengah jalan, kita singkirkan, itu sedekah. Pahalanya pahala Pahala sedekah ya, sedekah. Ustaz? Mhm. Ada sampah yang berserakan, kita bersihkan, ya, kita tempatkan pada tempatnya, itu juga sedekah. Jadi setiap kebaikan yang kita berikan itu bisa bernilai sedekah asalkan niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Soalnya maha baiknya Allah ya. Mhm. Sedekah itu tidak dibatasi pada urusan harta. Iya. Ada orang yang dilebihkan ilmunya, maka Hmm. dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Mengajar ya, menyampaikan kebaikan, itu sedekah. Ada orang yang diberikan kelebihan pada tenaganya, maka dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya, itu juga sedekah. Ada orang yang dilebihkan hartanya, maka dia bersedekah dengan hartanya. Walaupun mungkin nanti ada istilahnya yang lebih khusus, namanya infak. Infak. Ya kan? Kalau infak itu sesuatu yang kita berikan yang sifatnya materi, sifatnya harta, sifatnya uang, itu namanya infak. Mhm. Maka jangan pernah putus asa. Bagi kita yang boleh jadi nggak dilebihkan urusan hartanya, jangan putus asa. Karena kita masih bisa mendapatkan pahala sedekah dengan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Harta yang paling kecil apa? Mhm. Senyummu Senyum. di wajah saudaramu itu sedekah. Mhm. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Maka sedekahlah dengan apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan itu akan mendatangkan pahala yang baik untuk kita semua. Bahkan Terus yakin ya, bahwa setiap sedekah sekecil apapun, jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tadi tuh sebiji kurma tadi itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Maka kalau bicara the power of sedekah tuh Masya Allah ya, nggak ada henti-hentinya kita akan bicarakan ini. Mhm. Mhm. Kenapa Ustadz? Karena boleh jadi apa yang hari ini kita dapatkan dalam hidup, salah satunya karena dipancing oleh sedekah kita. Ya, maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Apa itu artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Betul. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Maka Nabi menyampaikan, manaqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang kita berikan, maka makin banyak yang bisa kita dapatkan. Maka wajar kalau sedekah itu melipat gandakan pahala kebaikan untuk kita. Maka konsepnya kalau ada satu dikurang satu nih, kan jadi 0. Sebenarnya bukan jadi 0. Kalau kita lipat gandakan 10, berarti 1 dikurang 1 jadi 11 sebenarnya. Masya Allah. Kalau yang menggunakan 10 kali lipat. Belum lagi ada ayat yang menyebutkan 700 kali lipat. Dan setiap kali lipatnya ada tangkainya, ada batangnya, ada bijinya. Masya Allah. Itu bisa melipat gandakan pahala kebaikan dalam kehidupan kita. Allah ya Rabb. Maka kalau kita dikasih kesempatan untuk bersedekah, bersedekahlah. Karena banyak orang yang sudah kembali kepada Allah. Mhm. Mereka minta dihidupkan kembali. Betul. Apa permintaannya?
fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, seandainya aku bisa hidup kembali, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang dia minta sedekah? Kenapa Ustaz? Jawabannya, karena ternyata sedekahlah yang melapangkan kuburnya. Sedekahlah yang menyinari cahaya kuburnya. Sedekahlah yang meringankan hisab kuburnya. Dan sedekahlah yang membuat dia mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya. Masya Allah. Seandainya manusia tahu kekuatan sodakohnya, maka dia akan memilih hidupnya untuk menjadi orang yang ahli sodakoh. Memang keyakinan kita itu menentukan seberapa kuat kita bersedekah. Ya. Dan kalau mau mendapatkan pahala yang terbaik, maka sedekahlah dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sampai orang itu memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita dikasih kesempatan ya untuk memberikan yang terbaik, maka berikan yang terbaik. Karena boleh jadi dengan apa yang kita berikan itu akan mendapatkan pahala juga yang terbaik. Sesuai lah ya. Apa yang kita keluarkan, maka itu yang kita dapatkan. Maka tinggal bicara yakinnya aja. Yakinnya. Yakinnya bukan ke orang, tapi ke Allah. Kalau yakinnya ke Allah, ketika kita bersedekah, maka yakin juga di saat itu Allah akan berikan balasan kepada kita. Jadi yakin ketika kita mengeluarkan, Allah akan ganti, Allah akan ganti. Dan yang bisa menguatkan itu salah satunya, kita harus banyak ingat apa keutamaan sedekah. Nah, itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh terang-terangan tidak sedekah. Iya betul, kan? Itu lebih parah lagi. Atau sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Jadi mau terang-terangan tapi niatkan jadi motivasi bagi orang lain. Boleh jadi ketika kita bersedekah, kemudian ada orang yang termotivasi dengan apa yang kita hadirkan, maka jadi apa ya? Jadi dakwah juga bagi mereka. Tapi juga yang menyembunyikan sedekahnya juga bagus. Barangkali dia ingin melembutkan hati, khawatirnya ada riya, khawatirnya tidak ikhlas. Jadi mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, dua-duanya baik. Yang tidak baik, terang-terangan tidak sedekah, atau sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Gitu. Sedekah itu melipat gandakan rezeki. Jadi jangan pernah berpikir saat kita bersedekah mengurangi rezeki. Justru sedekah itu akan menambah rezeki kita. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin ditambah apa yang kita dapatkan. Yang kedua, sedekah itu akan menghapuskan dosa. Masya Allah. Nabi menyampaikan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Jadi kita yang merasa bahwa kan dosa kita banyak ya, Mila, kesalahan kita banyak. Nah, salah satu untuk membuat dosa ini perlahan tapi pasti Allah hapuskan dalam diri kita, amalan yang bisa kita persembahkan adalah sedekah. Sedekah. Yang ketiga, sedekah juga bisa menjaga kita dari musibah. Ya, menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Maka yakinkan di hati setiap kita sedekah akan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan. Salah satunya Allah menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dan yang keempat, sedekah itu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. 4. Sedekah melipat gandakan rezeki. Sedekah menghapuskan dosa. Sedekah menjaga kita dari musibah. Dan yang keempat, sedekah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan barang siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa yang melapangkan kesempitan manusia di dunia, maka nanti Allah akan lapangkan urusannya di hari kiamat. Masya Allah. Dan boleh jadi, mohon maaf ya, Bamila, kita dengan izin Allah, hari ini diberikan banyak kebaikan. Boleh jadi, salah satu sebabnya karena ada kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Mohon maaf, mungkin karena ada orang miskin yang pernah kita kasih bantuan. Mungkin karena ada orang sempit yang pernah kita lapangkan. Mungkin karena ada orang susah yang pernah kita mudahkan. Boleh jadi amalan itu yang mengundang datangnya kebaikan dalam hidup kita. Maka jangan pernah takut dengan sedekah yang diberikan. Betul.
mengundang pertolongan Allah. Dan saya rasa setiap dari kita yang pernah melakukan sedekah sudah merasakan keajaiban kecil dari sedekah ya Ustaz ya. Betul. Dan biasanya orang kalau sudah merasakan keajaibannya itu, dia akan semakin semangat kan. Nagih ya. Nagih. Sedekahnya apalagi memang ada di antara momen-momen sedekah yang sangat luar biasa. Salah satunya sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Contoh ya, ini contoh kecil tapi menurut saya dampaknya luar biasa. Mbak Mila pernah nggak naik mobil terus masuk ke pintu tol, ada saudara kita yang kehabisan. Saya korban Ustadz sebenarnya. Ini kehabisan nih. Betul, pernah. Itu kan ini ada dua nih, ada dua pilihan. Antara kita mundur ganti pintu yang lain, atau kita turun kan kita kasih e-tolnya ke mereka. Menurut saya itu di antara apa ya? Di antara bentuk sedekah yang datang di saat yang tepat. Karena orang itu lagi butuh, ya kan? Dan kita datang, maka itu pahalanya itu luar biasa. Karena kita memberi di saat mereka sedang membutuhkan. Atau yang kedua, kita bersedekah atas apa yang kita cintai. Masya Allah. Itu berat ya ujiannya. Itu berat. Mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Betul, Ustaz, betul. Jadi sedekah karena orang benar-benar membutuhkan. Dan yang kedua, sedekah terhadap sesuatu yang kita ini sangat cintai. Tapi kita yakin untuk diberikan kepada orang lain. Baru itu luar biasa. Tapi betul. Ada di antara sedekah-sedekah atau infak yang bisa kita hadirkan di waktu tertentu. Contoh, sedekah subuh. Ya, infak di pagi hari. Sedekah subuh atau infak di pagi hari itu mengundang doa malaikat. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakan yanzilani." Tidak ada satu hari yang datang kepada seorang hamba kecuali di setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke muka bumi. Apa yang malaikat itu lakukan? Ternyata masing-masing malaikat itu berdoa kepada Allah. Sekarang Mbak Mila, kalau yang doa malaikat pasti diijabah atau tidak? Sudah pasti. Sudah pasti. Apa doa malaikat itu Ustaz? Malaikat yang pertama, apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak apa? Ganti yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. Dan malaikat yang kedua berdoa, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, tolong berikan kepada orang yang pelit talafa, sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Maka infak pagi, sedekah subuh kan guru kita suka bilang ya, sedekah di pagi hari, infak pagi, itu memang mengundang doanya malaikat. Dan sebenarnya tidak boleh menunda-nunda ya Ustaz. Jika ada sedikit terbersit dalam hati kita mau sedekah, tapi kalau masih ragu, mendingan dikeluarkan aja Ustaz. Iya, karena biasanya nanti akan ada jalannya sendiri, dia akan keluar gitu. Betul. Jadi kalau kita udah niat untuk sedekah, niat untuk infak, bismillah keluarkan. Tidak usah karena kalau nggak dikeluarkan, pasti akan keluar dengan caranya sendiri. Nah, ini yang harus menjadikan kita untuk lebih yakin. Kembali kepada poin tadi, jangan pernah takut untuk bersedekah. Ya, jangan pernah takut untuk terus berbuat kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita nggak dihargai oleh orang lain. Tapi karena bukan itu ya. Karena bukan itu tujuannya. Sedekah kita, kebaikan kita, hanya kita berharap penilaian dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.